96.8 Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Hai, selamat sore sahabat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi bareng Mbah Mulu di SLI, semua lagu Indonesia. So keep station. Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anwari. Dan kali ini saya akan membahas yang namanya bisa pede di depan kamera. Mau tahu caranya? Simak sampai habis, gak usah di skip. Oke? Cia! Oke guys, sebenarnya ini adalah masalah setiap YouTuber pemula, termasuk saya. Dulu waktu pertama saya belajar untuk berbicara di depan kamera juga rasanya sangat sulit sekali, apalagi sangat merasa tidak pede. Dalam kurung, malu. Tapi itu semua bakalan saya ulas bagaimana sih cara saya, dan menurut pengalaman saya bisa agak sedikit lumayan bagus. Saya tidak bilang bagus loh, bisa agak sedikit lumayan bagus. Bisa ngomong di depan kamera seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM. Halo, selamat siang kerabat muda, apa kabar untuk siang hari ini? Cuaca cerah ya. Jadi aku tampilkan satu lagu miliknya Anzira Zamita dengan Ku Cinta Nanti. So keep station on 87,6 Unima FM sampai kelar jam 2 siang. Oke, sebelum lanjut, seperti biasanya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe beserta loncengnya. Jadi kalau saya upload video baru, kamu langsung dapat notifikasinya. Baik nih teman-teman, di dalam komentar ada yang bertanya, Bang, gimana sih caranya bisa pede ngomong di depan kamera, apalagi kok bisa ngomong cepet? Itu sebenarnya tidak bisa terjadi secara instan, alias kamu harus latihan, dan itu membutuhkan waktu tergantung dirimu latihannya bener-beneran atau enggak. Jadi kamu tuh serius bener-bener latihan apa enggak, ya kan? Jadi frekuensi latihanmu itu ditingkatkan, pasti kamu akan bisa ngomong lancar atau pede di depan kamera. Nah, kalau menurut pengalaman saya pribadi, saya belajar ngomong di depan kamera itu di mana aja, entah di dalam mobil, di dalam ruang siaran, atau di kamar mandi, di depan kaca, dan lain sebagainya. Jadi tempat-tempat yang mungkin bisa kamu tuh nyaman buat belajarnya itu, monggo silahkan. Jadi kamu belajar untuk berbicara, menjelaskan sesuatu, atau juga bisa memperkenalkan diri kamu yang bener-bener kamu sudah tahu bahannya. Nah, di sini saya ada 3 resep. Ini menurut saya loh ya. Sebenarnya saya kurang pede juga atau kurang yakin juga untuk bisa memberi kamu sebuah pengetahuan tentang bagaimana sih caranya supaya lancar atau pede ngomong di depan kamera. Karena apa? Masih banyak orang yang lebih jago dan lebih begini soal ngomong di depan kamera. Saya itu kalau dihitung 1 sampai 10 masih di angka 4 atau 5 deh. Jadi ya ini saya share menurut pengalaman saya aja ya. Jadi semoga aja bisa bermanfaat buat teman-teman, apalagi untuk YouTuber pemula yang lagi belajar untuk ngomong di depan kamera. Oke, yang pertama adalah jangan pernah takut malu atau salah. Jadi kamu dalam latihan itu jangan pernah merasa malu atau takut salah, guys. Karena apa? Maupun sekarang itu menjadi YouTuber yang besar, awalnya pasti jelek banget, jelek. Nggak ada YouTuber awal itu kalau ngomong di depan kamera itu bisa tertata rapi dan hasilnya bagus. Nggak mungkin. Semuanya berdasarkan jam terbang dan juga mereka latihan terus. Karena kalau menurut saya jam terbang itu sangat mempengaruhi. Jadi semakin kamu banyak belajar, semakin nambah jam terbangnya, itu bakalan semakin jago kamu dalam berbicara. Ya kalau dibilang jadi sih sekitar 10.000 jam. Mampu. Harus dong, masa nggak mampu ya kan? Kalau kamu pengen sukses dan juga kamu pengen bicara lebih jelas dan lebih pede di depan kamera, ya harus mampu dong. Jadi seperti apa yang saya bilang tadi, sering-seringlah ngomong, sering-seringlah untuk belajar di depan kaca, di kamar mandi, entah itu langsung direkam dengan menggunakan kamera belakang, ya kan? Ini ada ada istilahnya tuh, ada pengaruhnya loh kita menggunakan kamera belakang dan kamera depan. Kalau saya
saya sering menggunakan kamera belakang untuk latihan. Karena apa? Mata kita bisa langsung fokus ke dalam kamera tanpa melihat layar. Kalau kita menggunakan kamera depan, kadang kita tuh lupa kita melihat muka kita sendiri. Padahal yang harus kita konsen adalah melihat butiran kameranya. Seolah-olah kita bisa komunikasi dengan seseorang yang ada di dalam kamera. Ya kamu itu. Jadi usahakan nih buat teman-teman yang mungkin mau belajar langsung direkam menggunakan handphone, saya sarankan untuk menggunakan handphone bagian belakang, ya kan. Selain juga kameranya lebih bagus, lebih fokus, kita juga bisa memfokuskan juga pandangan mata kita langsung ke kamera. Jadi seolah-olah saya bisa bicara sama kamu, ya kan. Oke guys, kalau tadi itu yang nomor 1 ya, jangan pernah takut salah dan juga malu. Yang kedua tadi juga sudah sedikit saya bahas tentang namanya sering dilakukan. Jadi teman-teman tuh juga harus latihan terus setiap harinya menggunakan kamera langsung, ya kan. Mau di dalam kaca, mau lewat depan kaca boleh, mau lewat kamar mandi dan lain sebagainya, di dalam mobil atau ya asal kamu nyaman untuk melaksanakannya. Silahkan. Yang penting untuk persentase kamu latihan itu dibanyakin, ya kan, supaya kamu juga jam terbangnya semakin tinggi. Karena apapun itu, kalau kamu sering untuk melakukannya, pasti kamu akan menjadi ahli. Kalau kamu sudah ahli, kamu juga bisa membuat sesuatu perubahan. Jadi kalau tadi ngomongnya itu kamu biasa aja, kamu bisa berintonasi atau memberikan nada di setiap ucapanmu. Jadi nggak datar. Masa kamu perkenalan nih, contohnya nih, kalau saya paling simpel latihannya menggunakan perkenalan diri sendiri. Karena apa? Ya jelas sudah tahu lah, masa tanggal lahir nggak tahu, rumahnya nggak tahu, RT RW-nya nggak tahu, ya nggak mungkin kan. Jadi bahan paling enak, bahan paling istilahnya sederhana itu dengan cara latihan memperkenalkan diri kamu sendiri. Mungkin ada yang untuk pertama kali itu tanpa intonasi, contohnya mungkin seperti ini. Baik, nama saya Anwari. Saya orang Indonesia, ya, RT-nya ini 00 sekian. Saya dulu sekolah di mana gitu. Terus hobi saya mancing dan saya lahir tahun 1990. Lalu apa lagi ya? Mungkin untuk awalnya, untuk kamu itu bisa berbicara di depan kamera, mungkin intonasinya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kamu jam terbangnya sudah tinggi, kamu sering latihan, kamu pasti akan bisa memberikan nada di setiap ucapanmu. Mungkin langsung berubah jadi seperti ini ya. Halo, nama saya Anwari, saya berasal dari Magelang. Saya kelahiran tahun 1990. Hobi saya mancing dan saya suka banget dengan yang namanya berbicara, apalagi berbicara di depan kamera. Jadi seperti itu ya, sering-sering latihan, entah itu dimanapun. Semoga juga istilahnya dengan sering-seringnya kamu latihan, kamu akan fasih, kamu bisa memberikan nada dan memberikan intonasi yang jelas di setiap apa yang kamu katakan. Dan yang pasti kamu bisa lebih pede di depan kamera. Nomor 3. Oke guys, langsung yang nomor 3 sekaligus nomor yang terakhir menurut pengalaman saya. Jadi sebelum kamu belajar untuk berbicara di depan kamera, itu kamu harus yang namanya menguasai bahan. Jadi sebelum kamu rekaman, kira-kira bahan apa yang pengen kamu utarakan kepada penonton atau kepada pemirsa. Jangan sampai nih, kamu sudah mau ngerekam tapi kamu nggak tahu apa yang pengen kamu ucapin atau pengen kamu rekam. Piye guys. Jadi setidaknya lah kita membuat sebuah tulisan-tulisan dulu untuk poin-poinnya. Atau kalau perlu nih, kamu tulis semua. Apa yang pengen kamu katakan di kamera, kamu tulis semua. Baca dulu nggak masalah guys. Yang penting kamu bisa istilahnya lancar dulu untuk ngomongnya. Setelah itu nanti kalau kamu sudah lancar tanpa membaca, kamu tahu poinnya, kamu bisa menjabarkan sendiri saat kamu berbicara seperti ini. Monggo tulis poinnya aja. Tinggal kamu merubah yang namanya intonasi, penekanan di setiap katanya. Kalau menurut saya menyimpulkan itu kalau ngomong cut by cut. Jadi jangan istilahnya kamu ngomong tuh kayak rel kereta api ya, gak ada jedanya. Kan lucu.
Jadi kamu setiap ngomong itu kalau bisa itu dikasih jeda meskipun hanya beberapa milidetik. Meskipun hanya beberapa detik lah, ya kan, supaya memberikan jeda atau intonasi apa yang pengen kamu katakan. Jadi seperti itu guys. Jadi kamu bakalan bisa dah, pasti bisa. Kalau kamu itu sering latihan, pasti bisa. Dan yang paling penting, kamu perkenalkan aja diri kamu dengan nadamu, dengan istilahnya jelaskan tentang diri kamu terus menerus. Nanti kamu bakalan ngerti apa sih yang namanya cut by cut, apa sih yang namanya intonasi, apa sih yang namanya jeda. Kamu pasti akan mengerti. So, semoga ini bermanfaat buat kamu. Silahkan Anda coba. Yang pasti mulailah dari hal yang kecil, karena hal yang besar diawali dari hal yang kecil. Semoga berhasil ya guys. Saya Anwari pamit, terima kasih. Wassalamualaikum.